Dan di bab yang terakhir yaitu bab 9 pasal 24 itu mengatur mengenai ketentuan penutup. Itu adalah struktur PMK 168 yang akan kita diskusikan ke depannya. Oke, kita sekarang coba masuk ke hal yang lebih detail mengenai aturan ini. Assalamualaikum, selamat datang di channel Metaverse University, channel yang akan menjadi penghubung antara dunia teori dengan dunia praktek di lapangan. Memang aturan ini perlu menjadi perhatian karena harus memahami definisi dari penerima penghasilan tersebut gitu. Jadi biar menjadi jelas, pegawai saya ini termasuk kategori yang seperti apa. Oke, dari aturan PMK 168 ini menjelaskan bahwa pegawai itu adalah orang pribadi yang bekerja baik sebagai pegawai tetap ataupun pegawai tidak tetap. Bisa berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang diterima atau diperoleh berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan di instansi pemerintah. Seperti itu adalah definisi umum dari pegawai. Lalu ketika di breakdown lagi, pegawai tetap itu definisinya adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut. Tuh. Lalu definisi kedua mengenai pegawai tetap. Pegawai tetap itu juga bisa termasuk yang merupakan pegawai yang melakukan penarikan uang manfaat pensiun untuk peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai. Karena memang ada opsi bagi pegawai yang memang masih aktif bekerja, tapi dia sebelum pensiun menarik uang manfaat pensiun, itu tidak merubah statusnya, tetap dianggap sebagai pegawai tetap berdasarkan PMK 168 ini. Lalu yang berikutnya adalah penerima pensiun. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya, termasuk janda, duda, anak, dan atau ahli waris lainnya yang menerima atau memperoleh imbalan secara periodik berupa uang pensiun, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua untuk pekerjaan yang telah dilakukan di masa yang lalu. Itu adalah definisi dari penerima pensiun. Lalu definisi dari pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai tidak termasuk tenaga kerja lepas yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai tersebut bekerja, seperti itu. Jadi itu berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja, seperti itu. Jadi saya ulangi, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang termasuk di dalamnya tenaga kerja lepas yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Itu adalah definisi dari pegawai sebagai penerima penghasilan.
Lalu ada definisi berikutnya yang termasuk bukan pegawai, yaitu adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, seperti itu. Jadi teman-teman di bagian HRD, di bagian payroll ataupun di tax yang mungkin memang menghandle PPh pasal 21 ini ya, karena tiap-tiap perusahaan kan beda-beda kan ya siapa yang menghandle PPh pasal 21 ini. Jadi saran dari saya, dari jumlah pegawai yang ada di dalam perusahaan Anda itu dikelompokkan dulu dari jenis pekerjaannya, periode menerima penghasilannya, dan segala macamnya. Itu yang masuk kategori pegawai ini yang mana saja. Oke, misalnya pegawainya ada 100 atau ada 1000, ketemu sekian orang atau sekian persen, ini termasuk kategori pegawai. Oke, ini dikelompokkan dulu termasuk kategori pegawai. Jika memang masih ada orang atau pihak yang belum termasuk pegawai, bisa jadi masuk kategori bukan pegawai, seperti itu. Jadi saya ulangi, bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Jadi bukan pegawai ini beberapa contohnya adalah: pertama, tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris. Itu adalah contoh dari tenaga ahli yang bisa dikategorikan sebagai bukan pegawai. Lalu yang kedua, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, pembuat atau pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring atau yang bisa disebut dengan influencer, selebgram, blogger, vlogger, dan sejenis lainnya, dan seniman lainnya. Orang-orang yang termasuk pekerjaannya seperti ini itu juga termasuk dari definisi bukan pegawai. Lalu yang berikutnya, olahragawan, itu masuk sebagai bukan pegawai. Lalu ada penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator, ada pengarang, peneliti, penerjemah, ada pemberi jasa dalam segala bidang, agen iklan, pengawas dan pengelola proyek, pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara. Lalu ada petugas penjajah barang dagangan, ada agen asuransi, lalu distributor, perusahaan multi level marketing atau direct selling, dan kegiatan sejenis lainnya. Itu beberapa jenis pekerjaan yang masuk dalam kategori bukan pegawai. Lalu definisi penerima penghasilan yang berikutnya adalah anggota dewan komisaris dan dewan pengawas. Di sini adalah orang yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi, seperti itu. Anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang dimaksud dalam aturan ini adalah yang menerima atau memperoleh penghasilan secara tidak teratur. Jika anggota dewan komisaris atau dewan pengawas itu memang menerima penghasilan rutin setiap bulannya, maka atas dewan komisaris ataupun dewan pengawas yang termasuk menerima penghasilannya rutin itu masuk ke dalam kategori pegawai tetap, seperti itu ya. Lalu mantan pegawai itu adalah orang pribadi yang sebelumnya merupakan pegawai di tempat pemberi kerja tetapi sudah tidak lagi bekerja di tempat tersebut dan penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi,
dan imbalan lainnya yang bersifat tidak teratur itu dia terima setelah dia berhenti bekerja pada perusahaan tersebut. Lalu yang berikutnya adalah peserta kegiatan adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan selain yang diterima pegawai tetap dari pemberi kerja, seperti peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, lomba agama, kesenian, ketangkasan, lomba ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya. Lalu yang berikutnya, peserta kegiatan juga bisa merupakan peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, atau pertunjukan, serta kegiatan tertentu lainnya. Lalu yang ketiga, peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu. Lalu yang keempat adalah peserta pendidikan, pelatihan, dan magang. Dan yang kelima adalah peserta kegiatan lainnya. Dan yang berikutnya adalah subjek pajak luar negeri adalah orang asing yang menerima penghasilan dari Indonesia. Oke, dari beberapa definisi itu saya coba mengambil contoh ya. Mengambil contohnya saya itu ambil contoh di perusahaan yang KLU-nya itu rumah sakit, karena menurut saya itu salah satu jenis perusahaan atau usaha yang memang kemungkinan jenis atau varian pegawainya itu cukup banyak ya. Jadi di sini saya ambil contoh PT Sehat Selalu, misalnya nama PT-nya itu, KLU-nya rumah sakit ya. Di situ saya ambil contoh ada 16 pegawai ya. Dari Tuan A, Tuan B, Tuan C sampai Tuan P. Tuan A itu adalah posisinya direktur utama di PT Sehat Selalu. Tapi dia juga merangkap sebagai dokter praktik di rumah sakit Sehat Selalu tersebut. Tuan A ini ya pasti punya SK pengangkatan pegawai. Lalu dia juga pasti punya sertifikat atau ijazah profesi ya. Mungkin punya, saya kurang paham sebutannya apa, sebagai dokter itu pasti. Lalu dia juga dasar perintah kerjanya itu perjanjian kerja. Dia juga memiliki hari kerja yang reguler, mendapatkan tunjangan hari raya, penghasilannya dipotong iuran pensiun, lalu ada opsi untuk mendapatkan pesangon. Periode pembayaran penghasilannya pun itu secara rutin bulanan. Dari kondisi Tuan A ini masuk sebagai pegawai tetap. Nah, ini jadi kalau saya sih mencontohkan bagi teman-teman dari sekian banyak pegawai ini dikategorikan dulu nih, oh ini termasuk pegawai tetap, diklasterisasi atau dikelompokkan dulu supaya tidak bingung nanti dalam menghitung PPh pasal 21-nya. Lalu Tuan B di sini komisaris, SK pengangkatan pegawainya ada, dasar perintah kerjanya juga perjanjian kerja, tapi tidak ada sertifikat keahlian atau profesi itu tidak ada, hari kerja regulernya pun ada, THR juga dapat, dipotong iuran pensiun juga, dan ada opsi untuk dapat pesangon. Nah, untuk periode pembayaran penghasilannya itu juga rutin bulanan. Tuan B juga termasuk kategori pegawai tetap. Lalu ada Tuan C, yaitu komisaris independen. SK pengangkatan pegawainya ada, sertifikat keahliannya tidak ada, dasar perintah kerjanya adalah perjanjian kerja, hari kerja regulernya tidak ada, THR juga nggak dapat, dipotong iuran pensiun itu juga tidak, opsi pesangon pun tidak ada. Periode pembayaran penghasilannya itu tidak rutin, jadi tidak pasti setiap bulan ada. Jenis penerima penghasilannya kalau untuk Tuan C ini adalah anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Jadi
perhitungan PPh-nya beda dengan Tuan B, meskipun sama-sama komisaris. Lalu Tuan D adalah kepala divisi pajak. Ini kondisinya sama seperti direktur atau Tuan A, cuman bedanya kan Tuan D tidak membuka praktik di rumah sakit. Lalu ada Tuan E sebagai staf administrasi. Dia kondisinya sama seperti pegawai tetap lainnya, seperti itu. Lalu ada dokter yang memang itu dokter praktik, tidak memegang jabatan di rumah sakit tersebut, tapi dia memiliki sertifikat keahlian, lalu dasar perintahnya adalah perjanjian kerjanya ada, hari kerja regulernya ada, tapi tidak dapat THR, tidak dipotong iuran pensiun, dan tidak ada opsi pesangon, seperti itu. Periode pembayarannya memang bulanan, tapi ini berdasarkan volume pekerjaan. Orang yang ciri-cirinya seperti Tuan F dikategorikan sebagai bukan pegawai dalam sudut pandang perpajakan, ya, seperti itu. Lalu ada Tuan G yang merupakan dokter asing, sertifikat keahliannya ada, hari kerja regulernya tidak ada. Karena orang asing, mungkin juga dipanggil karena ada suatu mungkin operasi atau apa, ya. Jadi ini termasuk kategori subjek pajak luar negeri. Lalu ada Tuan H sebagai perawat rumah sakit, itu juga kondisinya sama, identik seperti pegawai tetap lainnya. Lalu ada Tuan I sebagai supir ambulans, SK pengangkatan pegawainya ada, lalu hari kerja regulernya ada, ini sama seperti pegawai tetap lainnya. Jadi cara perhitungnya sama seperti pegawai tetap pada umumnya. Lalu di situ ada office boy, ada cleaning service, ada petugas keamanan. Di situ hari kerjanya reguler, ya meskipun SK pengangkatan pegawainya tidak ada, mungkin ini merupakan outsource, ya, seperti itu, tapi itu juga bisa termasuk dalam kategori pegawai tetap karena memang ada perjanjian kerjanya dan hari kerjanya reguler, seperti itu. Lalu ada tukang cuci AC, kan rumah sakit pasti ada AC-nya, ya, dan harus rutin dicuci. Dia tidak ada SK pengangkatan pegawai, tidak ada sertifikat keahlian, tidak ada dasar perintahnya itu by order, dipanggil gitu. Jadi bukan perjanjian kerja. Jadi Tuan M yang sebagai tukang cuci AC itu termasuk sebagai pegawai tidak tetap karena periode pembayarannya itu tidak rutin, harian, dan berdasarkan volume pekerjaan, itu. Ini ada Tuan N sebagai motivator, ya. Sertifikat keahlian atau pengakuan masyarakatnya juga mungkin ada, ya, mungkin sudah cukup terkenal. Memang periode pembayaran penghasilannya itu tidak rutin, harian, dan berdasarkan volume pekerjaan. Tapi karena memang mungkin ada sertifikat keahlian dia dan memang disebutkan dalam peraturan ini, maka Tuan N ini termasuk sebagai bukan pegawai. Jadi nanti skema pemotongan PPh pasal 21-nya itu juga termasuk masuk skema bukan pegawai. Begitupun dengan Tuan O sebagai konsultan pajak, itu juga karena jenis pekerjaannya dan ada sertifikat keahlian, lalu kondisinya sama seperti Tuan N sebagai motivator, maka Tuan O juga bisa dikategorikan sebagai bukan pegawai. Lalu ada petugas pemakaman jenazah yaitu Tuan P, memang tidak ada SK pengangkatan pegawai, sertifikat keahlian juga tidak ada, dasar perintah kerjanya itu adalah perjanjian kerja, jadi memang sudah ada perjanjian kerjanya dengan rumah sakit.
lalu hari kerjanya juga reguler, THR juga dapat, Tuan P bisa dikategorikan sebagai pegawai tetap, seperti itu. Oke, itu beberapa contohnya ya, seperti itu. Jadi bagian yang akan membayar, bagian payrollnya ini harus benar-benar bisa mengelompokkan ini masuk kategori yang mana. Orang yang masuk dalam kategori yang sama pasti perlakuan pemotongan pajaknya itu juga sama. Ini kalau dilihat dari kalau step klasterisasi atau pengelompokan tadi sudah dilakukan, maka ini step berikutnya adalah orang-orang yang termasuk kategori pegawai tetap itu tata cara pemotongan pajaknya seperti apa, yang masuk dalam kategori bukan pegawai itu seperti apa. Kalau itu sudah tersusun rapi, enak mikirnya gitu loh. Jadi nggak tercampur antara pegawai satu dengan pegawai yang lain. Jadi kalau untuk pegawai tetap itu pemotongan PPh pasal 21-nya untuk masa Januari sampai November itu menggunakan skema TER bulanan, yaitu penghasilan bruto dikalikan TER bulanan. Lalu untuk masa Desember dihitung menggunakan tarif pasal 17. Jadi pajak yang telah dipotong menggunakan skema penghasilan bruto dikalikan TER itu diperhitungkan sebagai kredit pajak untuk masa Desember gitu. Jadi tinggal bayar kurangnya saja di masa Desember. Lalu situ ada komisaris sebagai penerima tantiem, yaitu mantan pegawai yang menerima penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur. Jika memang ada pegawai yang menerima dalam kondisi seperti ini, itu tidak mengenal bulan ya, bisa kapanpun dia menerima penghasilan, bisa dari Januari, Februari, ataupun Desember sekalipun, itu cara menghitungnya sama. Cara menghitung pemotongan PPh pasal 21-nya itu sama, yaitu adalah penghasilan bruto dikalikan tarif pasal 17. Lalu yang berikutnya ada staf administrasi. Staf administrasi tadi ini dimisalkan dia adalah memang pegawai tetap yang melakukan penarikan uang manfaat pensiun pada saat dia memang masih aktif sebagai pegawai, seperti itu. Atas penarikan uang pensiunnya ini, maka dipotong PPh dengan cara penghasilan bruto dikalikan tarif pasal 17. Sama seperti mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tantiem, gratifikasi, dan bonus, seperti itu. Nah, cuman bedanya kalau untuk yang melakukan penarikan uang manfaat pensiun, yang melakukan pemotongan adalah perusahaan yang membayarkan pensiun itu, bukan perusahaan tempat aktif bekerjanya pegawai tersebut. Oke, meskipun skema pemotongan PPh-nya sama. Lalu ada perawat rumah sakit yang merupakan penerima pensiun. Ini skemanya sama seperti pegawai tetap pada umumnya. Masa Januari sampai November itu dihitung dengan cara penghasilan bruto dikalikan tarif efektif rata-rata bulanan. Lalu di masa Desember dihitung menggunakan tarif pasal 17. Lalu ada tukang cuci AC. Itu dengan kondisi yang dijelaskan di slide sebelumnya, maka dia termasuk dalam pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Jika ada orang-orang yang jenis pekerjaannya identik dengan tukang cuci AC ini, maka dilihat dulu
Jika dibayarkan harian dan yang dibayarkan per harinya itu kurang dari 2,5 juta per hari, maka menggunakan skema penghasilan bruto sehari dikalikan tarif efektif rata-rata harian, bukan bulanan ya, nanti ada tarifnya, tarif efektif rata-rata harian. Namun jika yang dibayarkan itu melebihi 2,5 juta per hari, maka skema pemotongan PPh pasal 21-nya adalah penghasilan bruto dikalikan 50% kalikan tarif pasal 17. Jadi perlu diperhatikan nih bayarnya nominalnya berapa. Perbedaan nominal itu mengakibatkan perbedaan skema pemotongan. Lalu yang berikutnya adalah jika dibayarkan bulanan, kan bisa jadi ya dibayarkan bulanan ya, maka menggunakan skema PPh maka menggunakan skema penghasilan bruto bulanan dikalikan tarif efektif rata-rata bulanan. Ini perlu menjadi perhatian, jangan sampai salah potong. Benar-benar diperhatikan bagaimana periode pembayarannya, harian atau bulanan, dan berapa nominalnya. Oke. Lalu yang berikutnya ada dokter motivator, jelas ya, itu tadi sudah kita sepakati masuk dalam kategori bukan pegawai. Maka masa Januari sampai Desember, artinya mau bulan apapun, itu menggunakan skema penghasilan bruto dikalikan 50% dikalikan tarif pasal 17. Seperti itu ya. Lalu ada komisaris independen, yaitu anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai dan menerima atau memperoleh penghasilan secara tidak teratur. Kuncinya itu tidak teratur ya, seperti itu. Jadi masa Januari, masa apapun lah intinya, itu menggunakan skema penghasilan bruto dikalikan tarif efektif rata-rata bulanan. Oke, lalu yang berikutnya adalah direktur keuangan. Tadi kan direktur keuangannya kan merangkap sebagai dokter praktek ya di rumah sakit tempat dia bekerja. Maka untuk di sini ada dua skema nih. Dia penghasilan dia sebagai direktur itu dihitung seperti pegawai tetap pada umumnya. Januari sampai November merupakan penghasilan bruto dikalikan ter bulanan. Desember menggunakan tarif pasal 17. Lalu untuk penghasilan yang berasal dari praktik dokternya itu masa Januari sampai Desember atau masa apapun lah, itu dipotong menggunakan skema penghasilan bruto dikalikan 50% dikalikan tarif pasal 17. Jadi nanti ada dua skema pembayaran ya kalau memang dia mempunyai dua job atau dua kerjaan lah di tempat pekerjaan dia. Kebetulan pekerjaan sebagai pegawai tetap itu seperti umumnya orang-orang, tapi pekerjaan tambahannya itu dokter tuh termasuk kategori bukan pegawai gitu, karena kan ada termasuk tenaga ahli ya, seperti itu. Lalu di rumah sakit tersebut juga ada mahasiswa magang. Mahasiswa magang ini termasuk sebagai peserta kegiatan. Itu skema pemotongan PPh-nya adalah masa apapun itu penghasilan bruto dikalikan tarif pasal 17. Lalu ada dokter asing ya. Dokter asing itu menggunakan skema penghasilan bruto dikalikan 20% atau sesuai dengan ketentuan P3B, tergantung dokter asing tersebut berasal dari mana. Lalu ada yang berhenti bekerja tidak di akhir tahun. Kalau seperti itu ya nanti perbedaannya hanya di bulan terakhirnya. Jadi kalau pegawai yang memang kerja seperti biasa, perhitungan PPh pasal 17-nya terjadi di bulan Desember. Kalau untuk pegawai yang berhenti bekerja tidak di akhir
tahun itu perhitungan tarif pasal 17-nya itu di bulan terakhir dia bekerja. Kalau bulan sebelumnya masih menggunakan skema penghasilan bruto dikalikan TER bulanan. Lalu ada pegawai yang ini mulai bekerja tidak dari awal tahun, itu sama saja ya, tinggal bulannya aja, startnya aja yang beda. Jadi awal bulannya sampai dengan bulan November itu menggunakan TER bulanan, lalu di bulan Desember menggunakan tarif pasal 17, seperti itu. Nggak perlu bingung, simple kok, seperti itu. Lalu ada pegawai yang mendapatkan tunjangan PPh atau di gross up, pakai metode gross up tuh, perusahaan tempat dia bekerja. Itu sama seperti pegawai tetap lainnya, cuma nanti itu nanti tabelnya nggak perlu dihafalkan ya, karena nanti itu sudah dihitung oleh aplikasi. Tinggal nanti kalau memang di gross up berarti rumusnya aja yang berbeda, tapi skema perhitungannya sama seperti pegawai tetap pada umumnya. Lalu berikutnya adalah ini, ada lomba. Jadi peserta lomba itu menang dan nanti berujung kepada memperoleh penghasilan dari lomba tersebut. Maka pemotongan PPh pasal 21-nya adalah penghasilan bruto dikalikan tarif pasal 17, berlaku di masa apapun, seperti itu. Oke, kita masuk ke step selanjutnya atau berikut bahasan selanjutnya, yaitu mengenai tarif.